Anda menyaksikan segmen sport bersama saya, Claudia Carla. Timnas Indonesia tersingkir dari ASEAN Championship setelah dikalahkan oleh Filipina 0-1. Skuad Garuda harus bermain dengan 10 pemain setelah Muhammad Ferrari diganjar kartu merah. Bermain di depan pendukungnya di Stadion Manahan Solo Sabtu malam, Timnas Indonesia mendapat perlawanan ketat dari Filipina. Bermain imbang di babak pertama, Indonesia harus kebobolan di babak kedua. Tepatnya di menit 63, eksekusi penalti Bjorn Martin Christensen mengubah papan skor menjadi 1-0. Hasil ini cukup bagi Filipina untuk lolos ke semifinal ASEAN Championship, menemani Vietnam yang keluar sebagai juara grup B. Pelatih Tim Nasional Indonesia Sinteyong mengatakan Piala AFF 2024 adalah ajang mematangkan pemain muda. Ini disampaikannya usai Indonesia ditekuk Filipina 1-0, akibatnya Indonesia gagal lolos ke babak semifinal. Kalah 1-0 dari Filipina membuat Indonesia gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Pemain yang rata-rata usianya sekitar 20 tahun gagal menyuguhkan permainan cantik. Indonesia meraih 4 poin hasil dari sekali menang, sekali seri, dan 2 kali kalah. Tentu ini tidak sesuai ekspektasi, bahkan menghadapi Laos pun Indonesia kebobolan 3 gol. Melawan Filipina juga, timnas kurang beruntung. Namun menurut Sinteyong, tim muda Indonesia gagal menang dari tim senior Filipina. Tim ini tetap akan siapkan untuk SEA Games dan Piala Asia U23 tahun depan. 오늘 이 멤버들이 사실은 내년 시게임과 이상세 이하 아시안컵 준비 멤버들이기 때문에 너무 실망 안 했으면 좋겠고 잘 아시다시피 우리는 상대 국가의 선대표팀하고 경기를 했으니까 우리는 또 어린 선수들 잘해주고 어린 선수들이 상대 선대표팀하고 경기를 하면서 부족한 점이 많이 있죠. 피지컬부터 해서 모든 것이 오늘도 훈련할 수 있는 시간도 작았고 지금 우리 인도네시아는 또 리그가 진행 중이고 그러다 보니까 모든 것이 우리가 조금 힘든 여정을 할 수밖에 없습니다. 그렇지만 앞으로 이런 부분을 고치는 것이 아니라 우리 회장님하고 우리가 더 큰 꿈을 갖고 사실은 준비했기 때문에 실망하시지 마시고 우리 에라게스의 우리 에릭 회장님이나 우리 대표팀을 믿고 좀 더 책임져 주시면 분명히 우리 팬들이 훨씬 좋아하는 승리를 낼 수 있을 것이다. Permainan tim nasional tanpa pemain diaspora dan naturalisasi memang jauh dari kata berkualitas. Minim kreasi, panik saat diserang balik, dan tidak memiliki penyerang dengan insting predator gol. Sederet kelemahan ini menjadi pekerjaan rumah yang tidak mudah. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat merasa kecewa saat Timnas Indonesia gagal lolos. Namun pengalaman yang didapat cukup bermanfaat bagi Garuda Muda, sebab mereka akan bermain di tingkat Asia dan ASEAN. Duduk bersama Presiden ke-7 Joko Widodo, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyaksikan langsung laga Indonesia melawan Filipina. Di masa lalu, melawan Filipina selalu mudah dan diwarnai banyak gol. Namun alih-alih mencetak gol, Indonesia justru takluk dari Filipina. Erick Thohir cukup sependapat dengan Sinteyong yang menganggap turnamen ini sebagai ajang pemanasan. Tahun depan ada 2 kompetisi yang harus diikuti oleh para Garuda Muda. Terus ya memang ya buat pemain muda bagus lah, karena memang selain tahun depan ada SEA Games, ternyata tadi saya cek untuk kualifikasi AFC U23 juga tahun depan ternyata 2025 katanya. Makanya saya lagi ngecek jadwal. Jadi ya untuk pengalaman hari ini saya rasa bagus. Buat pemain muda bisa coba kasih yang terbaik, karena memang ya kita mesti coba regenerasi gitu. Permainan timnas kali ini dianggap menjanjikan karena beberapa pemain menunjukkan potensi bagus di dalam dirinya. Tersingkir lebih cepat justru menjadi waktu yang tepat untuk mempersiapkan tim. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah.